Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah kita bertemu lagi pada semester kedua ini. Apa kabarnya kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan kita dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa. Ibu harap walaupun kita masih dalam pembelajaran online, tidak menyurutkan semangat kalian dalam belajar. Semangat terus belajarnya ya. Karena dalam pembelajaran kita hari ini, kita akan memulai pembelajaran kita dari bab 4 ya. Kalau di buku itu halaman 75. Dibuka bukunya halaman 75. Dan Ibu juga sudah menjelaskannya dalam bentuk video. Selamat menyaksikan. Sebelum kalian melihat slide berikutnya, ada hal yang perlu kalian pahami, yaitu salinan materi ini agar kalian memiliki kopiannya yang dapat digunakan untuk belajar kembali. Kemudian siapkan buku dan alat tulis, catatlah poin penting dalam materi ini ke dalam buku catatan kalian. Poin pentingnya saja ya nak. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan memulai pembelajaran kita dengan bab 4 yang berjudul Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan. Tujuan pembelajarannya yaitu mensyukuri nilai dan semangat kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia secara tulus. Bertanggung jawab terhadap makna dan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Memprediksi makna dan arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kemudian menyajikan hasil penalaran tentang peran kejuangan tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Sebelum kita memulai pembelajarannya, Ibu akan jelaskan dulu dalam materi pembelajaran ini terbagi menjadi 3 subbab, 3 bagian maksudnya, yaitu yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai dari kebangkitan nasional. Yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu yang nomor 1, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, anak-anak, di sini kita akan mempelajari sejarah dulu bagaimana kondisi negara kita sebelum tahun 1908. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia itu dimulai sejak didirikannya Verenigd Oost-Indisch Company atau disebut dengan VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Sejak VOC berdiri ini, dimulailah berbagai bentuk kekerasan yang menimpa rakyat Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia terjadi dalam berbagai segi kehidupan. Di berbagai daerah, VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik divide et impera atau politik adu domba, yaitu saling mengadu domba antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain di Indonesia atau mengadu domba di dalam kerajaan itu sendiri. Politik adu domba ini makin melemahkan kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia makin menderita ketika Daendels berkuasa, yaitu pada tahun 1808 sampai 1811. Upaya kerja paksa ini atau disebut juga dengan Rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa yaitu antara Anyer sampai Panarukan untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut ketika Belanda kemudian menerapkan yang namanya Kulturstelsel atau tanam paksa. Peraturan tanam paksa ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van de Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa ini mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladangnya dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintah dan hasilnya diserahkan kepada pemerintah. Tanam paksa juga menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga saja, melainkan juga kekayaannya, sehingga mengakibatkan banyak sekali rakyat yang jatuh miskin, serta adanya penindasan karena tidak memperhatikan dari nilai-nilai kemanusiaan. Penderitaan bangsa Indonesia ini menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan, seperti Ade Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten,
Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, yang memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah ini belum berhasil. Hal ini disebabkan karena perjuangannya masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Artinya perjuangannya masih sendiri-sendiri di daerahnya masing-masing, masih lemah ya. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal atau pernah tinggal di Indonesia. Di antaranya yaitu Baron van Hove, Edward Douwes Dekker, dan Mr. van Deventer. Edward Douwes Dekker terkenal dengan nama samarannya Multatuli yang menulis buku yaitu Max Havelaar pada tahun 1860. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan rakyat di Lebak Banten akibat dari penjajahan Belanda. Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda itu menerapkan namanya politik balas budi atau etis politik, yang dimana politik balas budi ini terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, maksudnya pendidikan, irigasi, dan transmigrasi. Nah, ini ya nak, ada gambar dari tokoh yang namanya Mr. van Deventer. Beliaulah yang mengusulkan namanya politik balas budi kepada pemerintah Belanda pada saat itu. Apa itu politik balas budi? Yaitu merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Program yang pertama yaitu edukasi atau pendidikan, yaitu penyelenggaraan pendidikan bagi masyarakat pribumi agar mampu menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Pemerintah Belanda membangun sekolah-sekolah ini adalah sebenarnya untuk mendapatkan tenaga administrasi yang cakap, artinya terampil dan murah. Pendidikan ini hanya untuk anak-anak pegawai negeri atau orang yang mampu saja pada saat itu. Program yang kedua adalah irigasi, yaitu membangun sarana dan jaringan pengairan. Pembangunan irigasi dilakukan untuk mengairi sawah-sawah milik penduduk sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk. Irigasi ternyata hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur saja untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat tidak dialiri air dan irigasi. Yang ketiga yaitu transmigrasi adalah perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduk, khususnya di Pulau Jawa, ke daerah lain yang jarang penduduknya agar lebih merata. Di bidang transmigrasi ini hanya ditunjukkan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belandanya saja karena adanya permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara. Di sisi lain, pembangunan sekolah melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik atau mulai memiliki pemahaman dan kesadaran akan kondisi bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bangsa Indonesia yang pada saat itu masih belum pintar, ya masih terbelakang dan kemiskinan yang merajalela. Mereka yang mengenyam atau mendapatkan pendidikan tersebut dan sadar akan nasib bangsanya, selanjutnya mereka yang menjadi tokoh-tokoh dari kebangkitan nasional. Ya, sampai di sini materi yang Ibu sampaikan kepada kalian. Semoga kalian dapat memahaminya dan mengerti bagaimana dulu keadaan bangsa kita pada saat itu. Jika kalian masih belum mengerti dan ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung bertanya kepada Ibu pada saat jam pelajarannya. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada pembelajaran minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.